Poso Asyura rumang sama sejarah Nabi diwarai Jibril mboten. Poso Asyura Nabi mlaku-mlaku wong Yahudi tangga-tanggane udah poso ditakoki, ya masyarul Yahud kok poso kena apa?" Oh iki dina penting mat yaumun najawahu fihi Musa yaumun ngene jare Yahudi wah iki dina penting hari ini Musa diselamatkan hari ini Musa ngalahno Firaun. Terus Kanjeng Nabi dawuh teng para sahabat sing paling berhak ngurmati Musa iku aku ora kowe mergo ajarane wis melenceng. Terus wong Islam dikan poso napa? Asyura. Artinya Nabi tidak ingin kalau Musa itu dimiliki orang Yahudi. Riwayatnya kan jelas nahnu ahqqu bi Musa kita berhak memiliki sinten Musa. Akhirnya orang Islam disunatno poso napa? Asyura. Lah jare Fathul Mu'in kitab sing dinut wong-wong pesantren. Berhubung Yahudi poso tanggal 10 ben beda sithik dikon mulai tanggal 9. Lah iku mari aku rada keberatan perkarane terus rong dina iku. Ya kepawon kula donga awal napa? Awal napa? Muharram. Gitu saya awal. Ibn kula waca Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Adada ma khalaqa wa adada ma huwa khaliq wa zinata ma khalaqa wa zinata ma huwa khaliq. Bahkan saya kemarin isi di Jawa Timur itu yang hadir mungkin 10.000. Itu kiainya itu punya pondok unggulan. Saya bilang meskipun beliau punya pondok unggulan, saya sudah pamit. Nanti saya kritik pondok unggulan mohon diterima ya, siap deh. Terus saya bilang begini, pondok unggulan itu ya baik, tapi ya masalah. Masa orang ngaji misalnya gini, misalnya saya bikin pondok unggulan, siswa yang saya terima sudah hafal Quran 10 juz, yang bayar 10 juta. Lalu orang miskin itu mau mondok di mana kalau aturannya seperti itu harus bayar 10 juta. Lalu yang goblok-goblok mau ngaji gimana? Harus hafal 10 juz. Makanya aneh, pabrik-pabrik aneh. Menerima yang sudah pengalaman kerja, sudah pengalaman kerja ya tidak ngelamar, sudah punya pekerjaan. Di mana-mana nyari kerja yang belum, mana-mana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah insyaallah dengan mendengarkan ngaji Gus Baha ini, kita mendapatkan tambahan keilmuan dan wawasan yang sangat berharga dalam beribadah dan bersosial, baik di lingkungan keluarga maupun di masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Inilah kumpulan video pendek dari ngaji Gus Baha yang bisa menjadi minuman ruhani kita di saat kita kehausan karena panasnya problematika berbagai macam urusan duniawi ini. Marilah kita nikmati dan kita syukuri di saat kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendengarkan ngajinya Gus Baha di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Lha kula niku nyuwun sewu niku mboten sombong. Saya itu di rumah, takokno tangga-tangga kula. Ku nak mangan nggih sithik, pakaian nggih sederhana. Kula niku isin sampeyan ketemu pangeran gara-gara kecelok wong alim, salami templek diciumi tangan terus sampeyan tak takoki pangeran. Nang iku tok hasile. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Ngopi rokok, wenake ra dadi bupati, ora ono sing ngatur, malah bangga. Nganggur kok bangga. Roh bupati liwat, roh kapolres liwat, dan liwat suka. Coba Gus lihat orang-orang itu sibuk, kita santai ngopi. Ya carane syukur ngono sebarno mawon. Itu namanya ilmu. Rabbi zidni ilma. Saya itu sering ini cerita ilmu kula sing kelas mutu bagian lucu-lucu, tapi mutu. Wonten wong wedok niku sowan kula. Niki nyata. Gus dongakno bojo kula sugih. Kebetulan nyuwun sewu cah wedok iki rapati ayu. Aku ya mesti kene. Lah terus tak sugih piye? Ya nek sugih omah kula kersane ra elek, mobil kula ra elek. Ya tapi suatu saat omah apik, mobil apik sing digenti ku kowe. Jenenge wong lanang rumah baik, mobil baik. Rumah dievaluasi, digenti, mobil digenti, suwe-suwe digenti ku kowe. Jawabe lucu. Ya wis Gus kira lah. Intinya ilmu itu ya butuh diskusi, ya apa butuh apa? Diskusi. Manusia itu siapa? Manusia itu mangkanat mahasinuhu masawiyah, fakih falatakunu masawihi masawiyah. Manusia itu orang ketika baik saja salah, apalagi pas salah. Coba saya misalnya pidato begini, di atas panggung saya orang alim pidato nasihati orang. Di saat yang sama seperti yang tanya Mas Wildan tadi, ada agak sopannya. Di situ ada mungkin orang yang lebih sepuh timbang saya. Masa lebih muda kok di atas? Yang di bawah lebih
lebih tua. Ada ndak sopannya? Mau nggak pidato disuruh, mau di atas disuruh, nggak sopan sama yang. Tapi misalnya yang paling sepuh pidato nggak pernah ngaji kok pidato terus gimana? Artinya ketika kita baik saja ada salahnya, apalagi pas salah. Sebab itu ajaran Rasulullah itu suruh berdoa Rabbana dzalamna anfusana. Sebelum minta itu merasa ya Allah kita ini mendolimi diri kita sendiri. Karena dalam pilihan-pilihan itu pasti ada salahnya. Coba misalnya Anda bangun masjid habis 2 miliar. Yang harusnya 1 miliar sudah jadi. Terus nanti suatu saat ketemu Allah ditanya. Itu ada orang miskin, fakir miskin, yatim. Andai kan kamu sumbang 1 miliar itu sejahtera semua. Gara-gara kamu bangun masjid terlalu mewah. Ya tapi kadang-kadang orang kebaikannya itu orientasinya bangun masjid, gak tertarik nyumbang fakir. Saat itu cara berpikir gitu mau apa? Tapi kalau dia mau luhur manusia terbaik karena bangun masjid 2 miliar, coba diaudit secara kepentingan syar'i. Penting mana dengan ngasih makan fakir miskin? Penting mana dengan menikahkan janda misalnya? Penting mana dengan pendidikan? Apa artinya masjid mewah orang nggak tahu halal haram, nggak tahu najis, nggak tahu cara sesuci, nggak tahu cara adzan yang benar. Terus penting mana untuk beli kitab sama dipakai masjid? Apa artinya beli kitab apa tapi nggak makan? Penting mana makan sama beli kitab? Ada auditnya. Makanya manusia itu ketika baik pun disuruh istighfar. Apalagi ketika salah. Nah dengan perasaan seperti itu kebencian pada orang lain luluh karena potensi baik pada orang lain ternyata tinggi. Dan potensi salah ke kita juga tinggi. Nah dilatih gitu. Jadi di Ihya itu ada kitab tawaduk. Kitab tawaduk itu dilatih. Ketemu orang tua. Huwa aksaru ibadatan. Dia mesti ibadahnya lebih banyak karena lebih tua timbang saya. Pasti sholatnya lebih lama timbang saya. Ketika Anda sudah tua melihat anak-anak, huwa aqallu minni maksiatan. Mesti maksiatnya tidak banyak karena masih kecil. Terus ketika melihat orang fasik maksiat, la'allahu yatubu alaih fa innahu tawwabur rahim. Mungkin Allah memberi tobat, bisa saja. Umar itu ingin bunuh Nabi, tapi Allah memberi tobat. Yang sowan kiai saja tidak mesti dapat tobat. Umar ingin bunuh Nabi, tapi Allah memberi tobat. Akhirnya ya tobat jadi Islam yang baik. Dalam sejarah Wali Songo, Kalijogo sowan Sunan Bonang itu ingin garong. Tapi malah jadi muridnya jadi wali. Kalau Allah sudah menghendaki tidak ada ya. Perang Uhud orang Islam kalah itu karena panglimanya siapa? Khalid bin Walid. Tapi dia malah yang dapat hidayah. Nah, sama orang yang sekarang Anda benci bisa saja Allah merencanakan ada apa? Hidayah di situ. Dan kita yang merasa benar jangan saja ada rencana Allah bikin kita su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik kan tidak pernah tahu. Nah, dari tidak pernah tahu itu orang diusahakan tawadhu. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Kita tidak pernah tahu. Makanya meskipun saya ini kiai terus kata orang banyak itu ketop. Kalau istighfar ya nangis betul ya. Musalliyan 'alan nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin syarafa. Paling tidak kita dengan puasa merasa lapar. Betapa sakitnya orang-orang miskin yang lapar. Terus merasa menghormati makanan karena begitu nikmat. Ketika puasa kita melihat makanan yang kita sepelekan ketika ada Ramadan, ketika Ramadan spesial semua, bahkan air putih pun spesial, sekedar gedang goreng spesial. Dan itu hebatnya Rasulullah ketika muji Ramadan dengan hal-hal yang lumrah, yang wajar. Listo'im farhatani, farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbi. Jadi Nabi membayangkan manusia itu apapun hebatnya, ternyata kebutuhannya pokok ya makan itu. Ya ketika buka itu senang sekali, meskipun nggak punya mobil mewah, nggak punya uang banyak. Sekedar ketemu makanan itu senang sekali. Jadi benar-benar lukmah satu makanan sesuap pun sangat berarti. Nah, di sini ada syukur yang luar biasa. Orang lain mau menjatuhkan Anda itu lewat menfitnah, lewat medsos atau menfitnah atau mencibir. Itu nunggu diterima orang lain. Tapi kalau kita menjatuhkan diri kita sendiri, kue udono langsung dianggap rawaras. Orang lain mau bunuh Anda, nunggu nyantet, nunggu bacok ini. Tapi kalau kamu sendiri yang jelek, bunuh diri, selesai. Artinya begini, Nabi itu mengajarkan kita, potensi terjelek kita dengan kita sendiri adalah perilaku kita sendiri. Makanya yang perlu a'udzubika min syarri ma sonat. Kamu bersuami istri, orang lain mau menceraikan tuh harus gosip, harus mesnah gini-gini. Tapi sekali Anda sendiri yang salah, selesai. Lho gitu, kamu tokoh kayak apa terus udah ning ngarepe dalan selesai.
Jadi yang potensi menghancurkan kita pertama adalah perilaku kita sendiri. A'udzubika min syarri ma. Dan ini menjadikan pelajaran bagi kita. Hubungan kita dengan Allah adalah beristiadah supaya kita terjaga dari jelek kita sendiri. Karena kalau Anda istiadah dari jelek orang lain, berarti Anda sudah nuduh orang lain dan menganggap potensi orang lain itu menghancurkan Anda. Itu sudah bagian dari suudzon. Maka yang dibahas di sini adalah a'udzubika min syarri ma sona'tu. Jadi itu sudah takdib pelajaran adab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mboten krana sombong, pancen kula sinau. Timbang tawaduk ra sinau, atok pokrol tapi sinau. Kadang-kadang iku nggo nutupi bodhone tawaduk. Tapi ra sinau. Masalah niku cara. Ada kitab namanya Sajartul Ma'arif niku wonten judul ngeten, babu dzikri rajul manaqiba nafsi. Bab orang harus menyebut kelebihannya. Nabi Yusuf itu ngendikan inni hafidhun alim. Saya beri contoh di mana-mana. Dokter gigi itu menyebut ahli gigi, dokter bedah, dokter kandungan. Itu harus nyebut. Kalau gak nyebut kamu anak emak lahir golek dokter bingung, kabeh tawaduk ra gelem memperlukan. Paham ya? Lho nek aku ora ngaku ahli tafsir terus kowe ngaji Rafi sik cilik ini terus takok kitab Mbah Payu Piro kan ya repot. Baru kayak Maulid niku pertama sing ngrasakno niku Abu Lahab, padahal napa? Kafir. Wonten Al-Muhaddis Ad-Dimishqi dawaken di syair wau. Idza kana nalikane ana sapa hadza ikilah Abu Lahab iku kafiron iku kafir. Jaa ingkang teka apa dammuhu apa ngritik Abu Lahab utawa mencela Abu Lahab. Dikritik, dicela, ditabat yadah. Dados sing ngritik, sing mencela Abu Lahab niku pangeran. Nah, dikritik wong gak biasa trimo padha-padha manusa. Sing ngritik ku pangeran, sing nyalahno ku pangeran. Tapi di amal maulid turun, Bang. Jadi niku merdekane sinten? Suwaibah. Niku untuk barokahe hormat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja ingkang teka padha muhu apa nyelo Abu Lahab ditabat yadah kelawan surat tabat yadah. Fil jahim ing dalam neraka jahim mukhallatan hale diabadekno. Jadi orang yang dapat jatah neraka selawase mawon untuk barokah napa? Maulid. Ata teka apa anahu, ata teka maknane riwayat apa anahu satene Abu Lahab fi yaumil isnain ing dalam dina Senin daiman ing dalam selawase-lawas. Iku yukhafafu den gawe ringan apa anhu sange Abu Lahab. Jadi siksane niku khusus dina Senin napa diringanno. Mergo lisururi krana seneng bi Ahmad lan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane niki apang ganjarane kathah. Kok kadang ngaji mbek kiai iku sumpek, nek sapang nyanyi iku seneng kabeh. Tapi nak nyanyi tok ra paham goblok kabeh. Ya bener. Lho mboten nyanyi mboten app, asal kanggo apik mboten app. Malam ya takon Nabil Quran falesa. Jadi ana takon ini maca Quran iku ya ana takon. Ya aku ngawur iku jek dalil, Mang. Mau darane nyanyi tersinggung. Oh, aku mantu kiai darane penyanyi bagus, Pak. Gak ngregani wong. Maksudnya ya sing positif. Gak usah bantah. Kualat dibantah aku. Tapi kalau Dewi Gus Asin, kiai ora oleh maksudno. Kulo maksudno biasa, mergo yakin agak mandi dadi tenang mawon kula. Mboten ate. Dados jelas ya. Ata annahu fi yaumil isnani daiman yukhaffafu anhu lisururi bi Ahmad. Dados Abu Lahab berhubung seneng kalian Rasulullah lahir Kanjeng Nabi. Niku ditakhfif, diringakno aja. Seneng urun kula baleni. Penting ditambah urun. Nek mboten tambah urun negara maulid teko ngono mangan gratis. Famad dzannu bil abdi alladzi tula umri. Lalu kalau Abu Lahab saja dapat keringanan azab, bagaimana dengan orang sing tula umri? Sepanjang umure bi Ahmadan apa masrur. Seneng mbek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wis seneng wa matalan mati sapa abet oleh mati muwahhidan hale wong sing bertauhid. Terus niki dalil-dalil sing nunjukno betapa barokah maulid. Meneh dek santri wong Abu Lahab mawon keberkahan hormat Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah niki sing ilmiah Bang, tak wacana Bang. Bari aku pamit Bang, bar nyanyi nutup terus aku mulai. Kula wingi pamit Cik Bidin. Wajane kan kula riyen terus Gus Yasin Cik Haidar terus diselip tiyang kalih sitok putrane guru, sitok putune Nabi dadi semileh ngalah mawon. Repot Musa. Lo ngalah yo penak, nak dihitung tawaduk yo ganjaran.
Nak diitung apes yo sial yo ganjaran. Mergo mazlum napa? Dadi mazlum yo ganjaran, tawaduk yo ganjaran. Kesusu mulai sawangane harmonis mbek keluarga yo ganjaran. Wis pokoke digawe gampang. Ketemu kon yo ganjaran wis. Piye-piye umat Kanjeng Nabi. Sifat Nabi paling asik, paling benar, paling abadi itu sifat yang basariyah. Karena apa? Ini menjaga Islam sampai ila yaumil ya. Misalnya begini. Allah pernah menyebut nabinya itu begini, wa ma arsalna qablaka minal mursalin. Itu terusannya illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Lu kiai saja kalau disifati begitu tersinggung. Misalnya kiai sering tahajud, sering dalil disifati oh Pak Yai itu makan. La yaquluna ta'am wa yamshuna fil aswaq. Tapi sifat ini pada Rasulullah SAW itu penting sekali. Karena beliau jadi nabi setelah Isa yang saking khusyuknya itu dipertuhankan. Nabi Isa itu saking khusyuknya itu nggak pernah konflik. Sampai kalau ada nyuwun sewu kalbun atau khinjirun lewat terus digurak sama santrinya, jangan. Atorik benana benahu mustarak. Wah, saking baiknya orang. Karena saking baiknya itu malah dinaikkan ila darujatir rububiyah. Dan itu yang paling tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga konstitusi kita Ahlussunnah wal Jamaah mensifati Nabi itu sidik, amanat, tabligh, fatona harus ditambahi al-a'rad al-basyari. Tapi sifat ini luar biasa. Allah suka sekali. Karena dengan barokahnya hadis sifat orang tidak akan salah faham menstatuskan Nabi sebagai Tuhan. Nah, tapi ketika kita ngomong Nabi tidak Tuhan itu masih kurang madeh. Madehnya ya sholawat itu. Makanya kata Said Zabidi, hadil ummah, ini umat, hadil ummah, ini mahfudhah, maksumah dengan redaksi bahasa sholawat. Yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Karena dengan demikian artinya apa? Kita mencintai Rasulullah, tetap mendudukkan Allah sebagai Al-Mu'ti. Allah itu Al-Mu'ti. Wan nabi wa in jalla qadru muhtajun ila rahmati. Nabi apapun tingginya derajatnya tetap muhtajun ila rahmati. Terus kita sebagai umatnya memberikan aska sholawat atau malbarokah semuanya lin nabi. Tapi kita tetap minta pemberinya itu Allah. Allahumma sholli, berarti Allah wal mu'ti wan nabi wal qabil. Sehingga nggak akan ada umat ini menstatuskan nabinya sebagai apa? Tuhan. Makanya Said Muhammad sering ngutip dawe Sohibul Burdah, dakmat da'adhun nasara fi nabi ini wahkum bima syi'ta madhan fihi wa tahimi fansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafi wansub ila qatrihi ma syi'ta min idhami fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fayuriba anhu natikun bifami. Tapi uluhiyahnya selesai, nggak mungkin ada iddiaur uluhiyah. Karena Nabi ya makan ya minum. Dalam banyak cerita ya, juga dimarahi istrinya sampai 1 bulan nggak berani. Ya alhamdulillah umatnya do niru semua. Niru damuk bojo rawani mulai barang itu ya ada ceritanya. Terus Sayyidina Ali juga sama yang masjid. Sing cerita ke NU ya, Sayyidina Ali damuk Sayyidah Fatimah terus turun ngisor beduk. Padahal zaman dulu nggak ada beduk karena yang cerita NU terus tidur di bawah beduk. Woi, beduk zaman itu. Barang sing cerita merbot tidur di kamar mik. Padahal dulu nggak ada mik. Tapi apapun itu terus konflik-konflik itu biasa. Kalau nak mikir sholat ini pancen unik. Kalau Nabi seorang raja atau seorang yang tidak ikhlas, mungkin sahabatnya kon ngarang himne lah tentang Nabi Muhammad. Tapi buatan Nabi itu hiburannya itu sholat. Dan ketika sholat itu di situ semua kata itu muji Allah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Terus Nabi piyambak sebagai orang terdekat Allah niku nggih donga, Rabbi firli warhamni wajiburni. Nah, pelajaran dari kita, pelajaran yang bisa kita ambil. Hubungannya Nabi apapun dekatnya dengan Allah itu hubungan al-abdiyah atau ubudiyah. Akhirnya Nabi Muhammad sing dados Nabi sausé Nabi Isa, sing kebelanjuran diarani pangeran. Iku dongane Nabi ini luar biasa. Mergo ketara mana Nabi Muhammad sebagai Nabi, sebagai abduhu, minta Allah sebagai Tuhan, sebagai Rabbuhu. Mulane umatnya Nabi Muhammad itu mbok kaya apa ngelem Kanjeng Nabi ora bakal kebablasan kados tiyang Nasrani menuhankan Nabi sinten? Isa. Mergo lah kalau tidak Nabi gak mungkin marisno salat itu mboten mungkin. Agama ini milik Allah Ta'ala, tapi gak pernah di Quran diistilahkan langsung Allah. Misalnya Nabi Yakub ketika mau kapundhut, idhadara Yaqub al maut
Idz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Saya menyembah Tuhanmu dan Tuhannya nenek moyang kamu. Padahal kita tahu Allah itu Rabbul Alamin. Allah itu yang menuhani semua alam raya. Tapi kelemahannya merasa Tuhan sealam raya ini, orang tidak merasa memiliki. Maka setiap berdoa kita matur Robbi, pengiran ingsun. Sebetulnya pengiran ingsun itu salah. Artinya salah itu orang lain boleh komplain. Yo pengiranku barang, enak wae mbok aku pengiran entok. Tapi orang itu butuh merasa memiliki, sehingga kalau berdoa itu Robbi, pengiran ingsun. Nah, merasa pengiran ingsun ini yang menjadikan doa ini mustajab, karena merasa ini Allah milikku. Tapi nak muni Rabbal Alamin itu bias. Sehingga dalam tradisi Quran itu, kalau Allah menceritakan dirinya Rabbil Alamin untuk maklumat, tapi setiap orang berdoa itu bilangnya Robbi supaya merasa memiliki.